dan ibu saudara, kembali kita berjumpa dan berkumpul kembali pada kegiatan ibadah online Gereja Rehoboth Villa Cikarang. Pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul kembali untuk menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Sebelum kita memulai kegiatan ibadah online pada hari ini, saya persilakan untuk jemaat semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada saat hari ini kami semua dapat berkumpul kembali untuk ibadah online hari ini ya Tuhan. Kami semua dapat berkumpul kembali karena semua berkat dan kemurahan-Mu sampai saat ini ya Tuhan. Kami bisa mengikuti ibadah online ini tanpa kendala apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati juga ya Tuhan apa yang disampaikan Bapak Pendeta kami nanti ya Tuhan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kami semua dan orang lain ya Tuhan. Dan kiranya ibadah online ini dapat dilakukan dengan hikmat dan penuh khusyuk pada saat Bapak Pendeta menyampaikan firman-Nya kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami semua percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami semua percaya mengatakan haleluya, amin. Sebelum kita memulai kegiatan ibadah online pada pagi hari ini, jemaat saya undang untuk membaca satu lagu pujian dengan judul Berkat Kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga mulia, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami ucap syukur ya Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di sepanjang minggu ini Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan. Kini saatnya Bapa, kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar setiap firman yang disampaikan ya Tuhan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami dan boleh menjadi pegangan untuk kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar setiap firman disampaikan itu boleh menjadi tuntunan dari kehidupan kami ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Bapa Engkau sendiri berbicara melalui firman ini Tuhan. Dan setiap firman disampaikan Bapa boleh menjadi pegangan Bapa, dan lebih lagi Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua dan boleh kami jalankan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Bapa firman kami ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini berbicara mengenai pendudukan diri yang diambil dari nats pokok Alkitab Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 17. Di mana dalam ayat tersebut dikatakan bagaimana Tuhan berkenan atas Yosua. Karena pendudukan diri Yosua selama mengikuti Musa dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Di mana Tuhan memberikan otoritas kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel sepeninggalnya Musa. Mari kita baca satu nats pokok ya, yang penggalan ayat dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, jelas dikatakan di atas tersebut bagaimana proses peralihan otoritas dari Musa ke Yosua. Jelas dikatakan bahwa Yosua diberikan kewenangan, diberikan otoritas penuh dari Tuhan untuk melanjutkan perjuangan dari Musa untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Disitulah salah satu bentuk yang kita sebut dengan penundukan diri. Kata penundukan diri bisa diartikan secara sukarela, berserah kepada satu sama lain, atau menyerahkan rencana-rencana atau tujuan otoritas seseorang kepada orang lain. Di dalam bahasa Ibrani disebut juga kata penundukan diri dengan kata sama, yang berarti taat. Sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki karakter ini, yaitu karakter penundukan diri kepada Tuhan. Hidup seturut dengan kehendaknya dan mengikuti rencana Tuhan. Teladan sikap Yesus sendiri yang sudah mencontohkan bahwa penundukan diri merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Tuhan sudah mencontohkan dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu, pada saat Yesus masih kecil, di mana Yesus tunduk perintah orang tuanya, yang dikutip dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 52. Di ayat tersebut diceritakan pada saat Yesus bersama orang tuanya ke Yerusalem. Pada suatu hari, pada suatu saat, Yesus menghilang. Ternyata setelah dicari oleh orang tuanya, Yesus berada di halaman gereja. Nah, pada saat diketemukan oleh orang tuanya, orang tua Yesus tidak marah. Hanya mengatakan bahwa Yesus untuk pulang. Dan Yesus menuruti perintah orang tuanya. Contoh yang kedua, wujud dari Yesus menundukkan diri, yaitu diambil dari Filipi 2 ayat 8, yang berkata bahwa, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah contoh dari Yesus dalam hal karakter penundukan diri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendudukan diri merupakan salah satu karakter dan kepribadian Kristus yang mestinya ada dalam diri kita. Pendudukan diri ini kepada siapa saja? Ada 3 hal utama, yaitu yang pertama, pendudukan diri kepada Allah kita sendiri. Di dalam Yakobus 4 ayat 7. Mari kita baca ayat tersebut supaya lebih jelas apa sih yang dimaksudkan dengan pendudukan diri kepada Allah. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka kita mengikuti jalannya Tuhan.
Dengan demikian, Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Tuhan memberikan kemampuan dan berikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi setiap pencobaan dan permasalahan hidup ini. Kemudian kita harus menundukkan diri kepada siapa? Yang kedua, yaitu kepada pemimpin kita. Siapa saja pemimpin kita? Satu, yaitu kepada Bapak Gembala atau kepada hamba Tuhan, termasuk pada pemimpin gereja. Di dalam kitab Ibrani 13-17 dijelaskan bagaimana tentang kita harus menundukkan diri kepada pemimpin kita. Mari kita baca ayat ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, dengan demikian, pemimpin gereja memiliki otoritas dari Allah untuk membimbing umatnya. Kemudian pemimpin seperti apa yang kita harus ikuti? Atau kita harus tunduk kepada perintahnya, yaitu pemimpin di dalam dunia usaha atau kepada atasan. Di manakah ayatnya? Mari kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya, jadi apa sebenarnya contoh aplikasi dari ayat tersebut? Contohnya, kita bekerja di sebuah perusahaan. Ya, tunduk di sini berarti apa? Tetap melakukan tugas dan perintah atasan, walaupun atasan kita tidak berada di depan kita. Ada kalanya kita biasanya kalau disuruh atasan, kita melaksanakan dengan catatan atasan ada di depan kita. Nah, pada saat atasan kita pergi meninggalkan kita, apa kita tetap taat? Apa kita tunduk dengan perintah atasan kita? Disinilah pemimpin berbicara mengenai visi, misi, arah dan tujuan, serta tanggung jawab. Yang ketiga, kita harus tunduk kepada siapa? Ya, Alkitab mengajarkan agar kita, anak-anak kita, hendaklah tunduk kepada orang tuanya. Ya, salah contohnya ada di Alkitab, yaitu di ayat Kolose 3 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Iya, jelas dikatakan, hai anak-anak, tunduklah kepada orang tua. Sudah jelas katakan, termasuk juga anak muda, tunduklah kepada orang yang lebih tua. Para orang tua kita sudah berjuang dengan segala daya upaya untuk membahagiakan anak-anak. Apapun resikonya, orang tua kita menjalani resiko itu. Hanya satu tujuannya, untuk membahagiakan anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak dan anak muda, hormatilah orang tuamu yang selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik buat kehidupanmu. Semua ini merupakan hal yang penting yang harus kita perhatikan. Kita harus mampu meredam ego kita. Kenapa? Karena dengan mengaplikasikan menundukkan diri, seperti yang dikatakan, dicontohkan oleh Tuhan Yesus tadi, itu perlu sikap, yaitu adalah merendahkan ego kita. Mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan kita, tapi percayalah, kasih karunia Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat melakukannya. Lalu apa sih ciri dari pendudukan diri? Yang pertama, yaitu memiliki kerendahan hati. Untuk memiliki pendudukan diri tidaklah mudah, karena membutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati, kalimat yang sederhana, namun seringkali sulit diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Di zaman sekarang ini, tidaklah mudah menemukan orang yang bisa melakukan namanya pendudukan diri. Sebaliknya, banyak orang yang memiliki jiwa untuk memberontak. Kenapa? Dikarenakan adanya kesombongan dalam dirinya. Karena dirinya merasa paling benar, merasa paling pintar, dan merasa paling bisa. Yang akhirnya akan menimbulkan adanya pemberontakan. Memberontak berarti tidak tunduk pada otoritas.
di mana ini pasti akan menyebabkan adanya konflik. Baik itu konflik internal, konflik sama anggota keluarga, konflik sesama organisasi, di dalam masyarakat, atau bahkan dalam suatu negara. Tuhan mengingatkan agar setiap orang percaya memiliki pendudukan diri. Ingat, Tuhan tidak senang atau paling tidak suka dengan orang yang sombong, yang tidak mendudukan diri. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 jelas dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita baca sekali lagi ayat ini, karena ini adalah ayat yang paling penting di nas pokok mengenai memiliki kerendahan hati. Mari kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, jadi orang yang congkak dan sombong tidak akan bisa menundukkan diri, karena menundukkan diri merupakan salah satu hasil dari kerendahan hati. Yang kedua, ciri dari menundukkan diri adalah memiliki buah Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 22, salah satu buah Roh Kudus yang disebutkan adalah kelemah lembutan. Ciri kelemah lembutan salah satunya dapat menundukkan diri kepada Allah dan kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atasnya. Lalu ciri apa lagi dari penundukan diri? Yang ketiga adalah memiliki ketaatan. Sikap penundukan diri dan akan membentuk hati yang taat. Bila seseorang mampu menundukkan diri pada kewenangan yang ada di atasnya, maka ia akan membentuk hati yang taat. Mari kita baca dalam Yeskiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Iya, taat dalam hal ini selalu berhubungan dengan merendahkan diri. Merendahkan diri juga selalu berhubungan dengan menundukkan keegoisan. Itulah kenapa Tuhan sangat membenci orang yang begitu sombong. Keegoisan tidak bisa hilang jika kita tidak menyerahkan diri kita pada Tuhan Yesus. Ya, jadi setelah kita mengetahui ciri dari penundukan diri, maka apa yang akan kita dapatkan? Atau upah yang kita dapatkan dengan penundukan diri? Yaitu yang pertama, kita beruntung kemanapun kita pergi. Mari kita baca dalam satu ayat, Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Iya, jelas dikatakan, kita tidak boleh menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Tapi kita tetap fokus, taat akan perintah Tuhan. Beruntung dalam hal ini dikarenakan Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Karena kita selalu tunduk dan setia kepada perintah firman Tuhan. Lalu upah apa yang kita dapatkan? Yang kedua, yaitu berkat mengalir dalam hidup kita. Mari kita baca dalam Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya, orang yang tunduk dan taat dengan sungguh-sungguh akan menjadi orang yang penuh berkat. Selalu ada berkat bagi orang-orang yang setia dan tunduk kepada Tuhan dan kepada pemimpin. Lalu, berkat apa lagi? Atau upah apa lagi yang bisa kita dapatkan? Yang ketiga yaitu mendapatkan atau kita diperbesar kapasitasnya. Dengan kata lain, mendapatkan kepercayaan yang lebih. Seperti halnya Yosua. Dengan kesetiaannya kepada Tuhannya Musa, akhirnya Yosua diperbesar kapasitasnya menjadi pemimpin menggantikan Musa. Otoritas pemimpin diberikan kepada Yosua, dan Yosua dengan taat dan tunduk pada otoritas Allah. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari firman Tuhan pagi hari ini?
Pesan firman Allah yaitu, mari kita miliki karakter pendudukan diri ini. Pendudukan diri adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan dengan tulus. Tanpanya kita tidak akan menikmati berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita belajar menundukkan diri, baik kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, kepada gembala kita, kepada pimpinan rohani kita, kepada pimpinan kita di tempat kita bekerja, kepada bangsa dan negara, dan orang-orang muda, anak-anak remaja sekolah minggu. Marilah kita belajar taat kepada orang tua, karena melalui penundukan diri ini Tuhan akan memberikan berkat kepada kita yang luar biasa, dan kapasitas kita akan diberkati. Untuk menutup ibadah kita ini, marilah kita nyanyikan pujian Taat dan Setia. Arahkan hati kita untuk menjadi taat dan setia. Kristus taat kepada perintah Allah Bapanya. Yosua begitu taat kepada Musa, sehingga Allah memperbesar kapasitas hidupnya. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Katakan, ku berikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam diri. Oh, ajarku berharap, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan. Oh, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Angkat tangan kita, katakan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Katakan, ajarku berharap hanya kepada. Oh, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. Katakan sekali lagi, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kepada-Mu, Tuhan. Kepada-Mu, Tuhan. Oh, kepada-Mu, Tuhan. Kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami perlu penundukan diri. Penundukan diri itu perlu kerendahan hati, perlu untuk belajar taat. Kristus telah menundukkan dirinya kepada Allah Bapa, sehingga Ia taat sejak dari kecil sampai kepada Ia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Maka itu Allah Bapa sangat meninggikan dirinya. Yosua begitu taat kepada perintah Musa, menjadi abdi Musa, tapi ia memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dan Alkitab menulis, Yosua menjadi abdi Allah. Demikianlah juga untuk hidup kami Tuhan.
Ajarkan kami taat kepadamu. Ajarkan kami taat kepada pimpinan kami yang mendoakan, berjaga-jaga untuk hidup kami. Ajarkan kami taat kepada pimpinan kami di tempat kami bekerja, di perusahaan, di pabrik, dimanapun. Ajarkan kami juga taat kepada bangsa dan negara ini. Karena bangsa dan negara, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, itu semua terjadi karena Engkau yang memilihnya. Kepada anak-anak muda, anak remaja, anak-anak kecil, juga belajar taat kepada orang tua. Karena itu perintah Allah. Kalau kami taat, maka Kau memberkati kami Tuhan, memberikan jalan-jalan yang terbaik seperti Yosua menjadi pemimpin yang baik, memberikan berkat kepada kami, dan kapasitas hidup kami diperlebar, diperluas oleh. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada pagi hari ini, biarkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang mendengar, jemaat yang mendengar, dimanapun mereka berada, yang ada di Lipo Cikarang, di Jakarta, di Bandung, di Jawa Tengah, di Sumatera, atau di luar negeri sekalipun, biarkan kami boleh taat kepada Engkau. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar firman Allah ini. Tuhan memberkati setiap orang yang sedang dalam kesulitan, memberikan jalan keluar bagi hidup mereka. Mereka yang kekurangan, Tuhan cukupi. Mereka yang sedang dalam lemah tubuh atau sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang dalam gelisah, Tuhan berikan kedamaian. Mereka yang sedang dalam persoalan, Tuhan berikan jalan-jalan yang baru kepada hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kami belajar kepada penundukan diri, kami belajar kepada ketaatan, ya Tuhan, maka Engkau akan memberikan berkat kepada hidup kami. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dengan segala kerendahan hati memohon berkat ini. Tetap angkat tangan saudara, kita akan pulang menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengangkat hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah saksi, jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dengan segala kerendahan hati, sidang jemaat, semua yang mendengar pada pagi hari ini, menerima berkat ini dengan kerendahan hati. Kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.